Halo Gan, salam Iwa Buncit. Di kolom komentar ada yang nanyain, Min, gimana caranya grooming atau buat numbuhin maksimal ikan mas koki mutiara? Dan ini dia video yang kamu request. Sebelum mulai videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe terlebih dahulu dan juga aktifkan notifikasi loncengnya supaya setiap kali admin update video tentang tips ikan hias bisa segera kamu tonton, bisa segera menambah wawasan kamu. Dan jangan lupa juga kunjungi situs iwabunci.com karena di situ admin akan nulis beberapa konten yang mungkin hanya bisa dalam bentuk artikel saja. Follow akun IG admin di @positifadi. Oh iya, like juga fanpage dari iwabunci.com. Ikan mas koki mutiara, salah satu dari jenis ikan mas koki yang sejauh ini sepengetahuan admin, ikan mas koki mutiara ini nggak masuk dalam lomba ya. Jadi kalau kamu lihat datang ke pameran yang masuk lomba itu ikan oranda tentu, ikan rancu, juga ada ikan ryukin, dan kadang opsional itu jadinya itu adalah ikan demekin. Nah, untuk ikan mutiara ini masih dianggap ikan pasar ya. Walau memang eksistensi dari ikan mutiara ini sudah lama ada. Bahkan ketika admin coba pelihara ikan mas koki di awal-awal itu ikan oranda, ikan yang nggak ada di sini ikannya ya, ada di akuarium satunya. Itu ikan mutiara adalah salah satu dari ikan mas koki yang awal-awal itu admin pelihara. Ingat banget pada saat itu admin beli ikan mas koki mutiara seharga 50.000, segede pentol bakso, mungkinnya segini. Admin juga tertarik karena lihat bentuk badan dari mutiara itu sendiri yang unik. Kalau ikan mas koki oranda kita ketahui bahwa dia punya badan yang modelnya seperti ini, dengan cenderung punya buntut ekor yang lebar mengembang dengan dorsalnya, dengan perutnya. Tapi kalau ikan mutiara itu yang lebih condong, yang lebih kentara banget adalah bukan karena ekornya, bukan karena dorsalnya, tapi karena perutnya itu yang membulat, mengingatkan admin pada kue wijen. Kue wijen, ya, yang warna coklat ada biji wijennya itu. Nah, mirip banget dengan itu. Sampai admin coba cari-cari ke penghobi, karena pada saat itu tahun 2018 akhir ya, itu masih cukup sulit nyari penghobi ikan mas koki di kota admin. Kalaupun ada, harganya cukup mahal, nggak seperti sekarang yang mudah banget datang ke farm ini, datang ke farm ini. Tapi nyari ikan mutiara aja yang sekelas ikan pasar tersebut masih cukup susah. Admin dapat pada saat itu beli yang kecil-kecil yang harganya 5.000. Kebetulan ada salah satu penghobi yang coba ngambil dari luar kota. 5.000 admin beliin, masukin dalam akuarium, tapi ya ujung-ujungnya mati. Nah, dari pengalaman itu admin juga jadi tahu, karena ada satu ekor ikan mutiara yang admin pelihara dari awal itu hidup sampai dia tua baru mati. Dan sampai saat ini juga admin masih pelihara ikan mutiara. Belinya tuh dari ukuran gini, kalau kamu ngikutin videonya cek aja di pojok kanan atas. Sampai sekarang itu sudah gede ukuran gini. Nah, dari itulah admin jadi tahu gimana cara merawat, nge-grooming ikan mutiara. Ya, sebenarnya merawat ikan mutiara ini mirip-mirip dengan ikan mas koki jenis lain. Mau oranda, mau rancu, mau ryukin, mau demekin, mau lowo, biasa disebut teleskop, juga mirip dengan ikan mutiara ini. Cuman memang ikan mutiara ini lebih rawan yang namanya bullying. Jadi bukan manusia aja yang namanya bullying ya, karena bully-bully seperti ini, tapi ikan mutiara aja. Kenapa? Karena di sisik ikan mutiara itu memancing perhatian dari ikan mas koki lain. Kayak ada apa yang nyebutnya, kayak ya bentol-bentol kecil, kayak ada manik-manik atau apa, ornamen atau apapun yang kecil-kecil yang nempel di badan ikannya itu sebenarnya sisiknya ya, cuman menarik banget, kayak dianggap mungkin sesuatu yang menarik, mungkin makanan atau sejenisnya, sehingga terkadang coba dicomotin oleh ikan mas koki lain, dipatokin. Kalau kita ngelihatnya itu mungkin dipatokin kali ya, walau memang ikan mas koki itu nggak punya paruh ya, yang mengakibatkan kadang badan ikan mas koki itu, ikan mas koki mutiara ini jadi kayak merah-merah, bahkan sampai lepas sisiknya itu. Dan ikan mas koki mutiara ini nggak segesit ikan rancu maupun oranda ketika berenang, karena mungkin bentuk badannya yang juga bukan aerodinamis kali ya, gitulah, kali berenangnya tuh nggak selincah ikan-ikan oranda, ryukin, demekin, dan lain sebagainya. Dia berenang itu, orang Palembang nyebutnya ngedek-ngedek ya, apa ya nyebut bahasa Indonesianya, oleng-oleng seperti itu berenangnya. Jadi mudah banget dan nggak lincah, mudah banget untuk bullying.
dari ikan kecilnya aja tuh sebenarnya sisiknya sudah muncul, dan karena itu juga mungkin disebut sebagai ikan mutiara karena sisiknya itu tadi yang cenderung menonjol dan itu mencuri perhatian dari para buncit lain yang dianggap mungkin makanan, ditoel-toel akhirnya ikannya berdarah, ada yang sampai bolong, terlepas sisiknya itu yang sudah pernah post, cek aja di pojok kanan atas. Jadi memang sebaiknya kalau mau pelihara ikan mas koki jenis mutiara ini memang lebih bagusnya itu disatukan dalam satu akuarium terpisah. Misal nih akuarium 60 cm ini ikannya mutiara semua. Sebenarnya cantik kok ngeliat ikan mutiara semua itu. Admin juga pengen bikin seperti itu, cuman karena stok ikan mas koki jenis lain semisal oranda, rancu ini ada, ditaruh di akuarium yang sama jadinya malah kepenuhan, jadinya sesak dan populasi juga nggak bagus, nggak bisa maksimal pertumbuhannya. Jadi admin pindahkan ke akuarium ini, si dua buncit ini. Jadi admin undur dulu, pingin bikin akuarium full ikan mutiara. Ya, nunggu 2 ekor ini pensiun dulu. Jadi lebih bagusnya kamu pisahkan di akuarium khusus. Itu mau yang kecil-kecil tuh lebih bagus lagi kalau misalkan kamu mau belinya ikan yang kecil-kecil. Biasanya mutiara yang kecil-kecil tuh harganya murah, 5.000, 10.000. Di sini dijual sekisaran itu. Kamu beli misal isi 4 ekor tapi isinya semuanya mutiara. Dan usahakan semuanya punya ukuran yang sama. Nah, kalau misalkan nggak punya akuarium khusus seperti ini, misalkan cuma ada satu akuarium yang gede, mungkin kali ada juga sudah ada ikan mas koki jenis lain di dalamnya, kamu bisa pelihara ikan mutiara itu dengan ukuran yang minimal kelas medium. Seginilah, berapa senti itu? Mungkin sekitar 10 kali ya, 10 senti ya. Sekitar gini. Karena kalau kecil dari itu, apalagi kalau penghuni sebelumnya itu sudah gede-gede, itu rawan banget dibully. Jadi usahakan kalau mau pelihara ikan mutiara di dalam akuarium yang punya jenis ikan mas koki lain, juga pelihara mutiara yang ukurannya besar, minimal sedang lah, 10 cm, supaya dia nggak kena bully. Dan usahakan jumlahnya itu lebih dari satu, biar dia ada temennya. Dan kalau misalkan kamu pelihara juga ikan manfish, biasanya tankmate dari ikan mas koki, ambillah ikan manfish yang nggak galak. Karena ya, ikan mas koki aja tertarik dengan sisik dari ikan mutiara ini, apalagi manfish. Manfish itu lebih kayak diem-diem aja, tapi ketika dia dekat, dia matok. Dan itu bisa aja bikin badan ikan mas koki kamu bolong. Entah itu lepas sisiknya atau beneran sampai kulit daging di bawah sisiknya itu yang lepas. Untuk makanan sebenarnya ikan mas koki mutiara itu enggak neko-neko ya, apalagi dianya itu masih bisa dibilang ikan pasar ya. Jadi kamu mau kasih makan apapun dia terima. Dan sejauh yang admin tahu juga ikan mas koki mutiara yang dijual di pasaran, yang paling banyak itu mas koki jenis mutiara tikus yang kepalanya itu condong lancip, runcing ya. Condong runcing di ujungnya, itu mutiara tikus. Sedangkan kalau misalkan mau yang ambil lebih bagusnya lagi, sebenarnya ada satu lagi jenis yang admin tahu, ada 2 deh. Satunya itu yang mutiara jambul, kalau nggak keliru dari Tulung Agung. Itu banyak yang produksi. Kalau kamu kebetulan tinggal di situ, itu bagus ngambil yang mutiara jambul. Satunya lagi ada yang mutiara dragon ya, dragon eye, yang sudah pernah tunjukin di thumbnailnya. Kamu cek aja di pojok kanan atas. Mau dikasih makan cacing beku, mau dikasih pelet, ya setahu admin maksimal ikan mutiara segede gini sampai tua tuh ya segini, segede-gede dia sampai tuanya. Ya setidaknya admin nemuin ikan mas koki mutiara genetiknya yang nggak jauh-jauh beda. Kalaupun maksimalnya juga segede-gede gini, beda dengan oranda atau rancu yang ada gen jumbonya. Tapi kalau untuk mutiara sejauh yang admin pelihara ya segede-gedenya cuman segini. Ini admin hitung ukuran perutnya ya. Kalau panjangnya variasi, bisa segini, bisa segini. Tapi admin biasanya nilai dari mutiara itu perutnya yang gedenya itu maksimal segini. Jadi memang kalau mau dipus sampai jumbo juga sepengalaman admin cukup susah, karena admin sendiri belum nemuin yang mutiaranya itu punya gen jumbo. Tapi kalau untuk oranda, rancu, ryukin, demekin itu ada potensi ketemu yang jumbo. Tapi kalau untuk mutiara ya semaksimal-maksimalnya cuman segini. Nah, kalau sudah kamu kasih pakan, kamu sesuaikan juga. Misalkan ikan mas koki mutiaranya masih kecil, ukuran jempol ini, bisa kamu kasih kasut, cacing sutra,
beli aja yang hidup, tapi sebelumnya itu kamu olah terlebih dahulu supaya nggak bawa penyakit. Tapi kalau misalkan sudah agak lebih gede dari itu, bisa kamu kasih cacing beku dan juga bisa kamu kasih pelet ukurannya yang S. Tapi kalau admin sudah peliharanya itu mulai dari kecil itu sudah dibiasakan kasih yang S untuk koi ya, gede, mungkin large ya untuk koki. Itu juga bisa dimakan oleh mereka, cuman kayak digerus-gerus lama-lama juga habis. Ya selebihnya sama dengan pelihara ikan mas koki lain, nggak terlalu banyak treatment yang aneh-aneh. Apalagi ikan mutiara juga belum terlalu banyak dilirik sebagai suatu nilai lebih ya. Walaupun itu ikan mas koki makhluk hidup, tapi kalau kamu lihat di pameran-pameran yang muncul itu justru yang paling sering adalah oranda, demekin. Nah, demekin masih second lah ya. Oranda, ryukin, rancu, itu yang paling sering muncul. Sedangkan untuk si mutiara ini memang masih belum benar-benar dilirik, kecuali mungkin yang kayak dragon eye, kalau mungkin kayak si mutiara yang jambul, nah itu mungkinlah kalian ada nilai lebihnya. Tapi kalau untuk ikan mutiara yang tikus yang sering kamu jumpai di pasar, itu harganya murah dan juga perawatannya nggak neko-neko, nggak ada yang aneh-aneh. Pastikan aja kamu taruh di akuarium. Kalau misalkan mau pelihara banyak, di akuarium terpisah. Tapi kalau mau di akuarium yang sudah ada ikan mas koki lain, pelihara yang minimal kelas medium. Apalagi kalau kamu pertama kali peliharanya, supaya nggak kecewa beli banyak seperti admin dicampur dengan ikan lain, akhirnya banyak yang mati. Ada yang matanya hilang, ada yang badannya bolong dan lain sebagainya. Oke, sekian pembahasan dari admin untuk grooming ikan mas koki jenis mutiara. Buat kamu yang mau menambahkan, apalagi buat kamu yang breeder ikan mas koki mutiara, bisa tuliskan di kolom komentar untuk koreksi dan penambahannya, karena ini based on pengalaman admin, jadi mungkin aja beda di kamu. Silakan like, subscribe, dan bagikan channel ini ke teman-teman kamu. Dan jangan lupa kunjungi situs iwakbunci.com, karena admin akan update beberapa konten yang mungkin hanya bisa dalam bentuk artikel saja. Semoga bermanfaat dan see ya.